adik-adik, ketemu lagi. Gimana kabarnya? Wah, pasti pagi ini harus semangat, ya nggak Kak? Harus semangat kan? Iya, pagi-pagi, hari ini kan hari Minggu ya. Berarti hari Minggu itu adalah hari yang kita khususkan buat memuji, memuliakan Tuhan. Udah siap ya adik-adik ya? Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Yuk kita bangkit diri. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersemangat untuk pagi hari ini karena kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan menyertai ibadah kami agar kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyi lagu Lord I Lift Your Name on High. Ayo Kak. Ada gerakannya. Ikutin gerakannya ya. Sama-sama ya. Yuk. Lord I lift your name on high. Lord I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, sekali lagi. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amin. Haleluya, kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, mau dengar cerita nggak tentang firman Tuhan yang luar biasa? Yuk, hari ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi adik-adik boleh duduk dengan sikap yang sopan ya. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk semua tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang pimpin kami, supaya kami boleh mengerti isi dari firman-Mu. Berkati Tuhan sampai dengan selesainya. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama dengarkan satu cerita dari kisah Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kak Silvi mau ceritakan garis besarnya ya adik-adik. Bagaimana di situ Tuhan Yesus ketika bangkit dari kematiannya, dia menunjukkan kuasanya yang luar biasa buat murid-muridnya. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus ada 6 orang nih adik-adik. Mereka lagi ada di Danau Tiberias. Nah ketika itu mereka masih merasa bingung karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Memang Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik, tapi secara fisik mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah waktu itu ada Simon Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ada anak-anak Zebedius dan ada 2 murid lainnya ya adik-adik. Nah waktu itu Simon ingin kembali menangkap ikan seperti kembali pekerjaan Simon di masa dulu ya sebelum kenal Tuhan. Jadi dia bilang sama teman-temannya, aku mau pergi deh nangkap ikan. Jadi waktu itu Petrus langsung ya siapkan perahunya. Semuanya ternyata mau ikut adik-adik. Jadi mereka bersama-sama, aku juga mau ikut, aku mau ikut juga. Nah akhirnya mereka kemudian
pergi ke tengah danau. Nah, sepanjang malam mereka itu udah tebarin jalannya. Tapi ternyata adik-adik tunggu 1 menit, 1 jam, 2 jam. Lama-lama ini udah beberapa jam gak juga dapet ikannya adik-adik. Mereka rasa, kok gak ada ikan ya? Mungkin lagi Mereka ngumpet ya kak. ngumpet ya? Masa ikan bisa ngumpet kak? Kan ngumpet di bawah perahu. Oh iya, nah kata Ko Trisno katanya ngumpet. Bisa jadi tuh ikannya ya, mereka tahu ada jala jadi mereka mulai ngumpet, gak mau ditangkap. Nah kalau semenit, 2 menit, 1 jam, 5 jam, lama-lama kesel gak adik-adik? Siapa yang pernah mancing di sini? Kaida, Kaida pernah nih. Kalau 1 jam aja gak dapet ikan, tuh kesel adik-adik. Apalagi ini udah sepanjang malam adik-adik, gak dapet 1 ekor pun. Ya pasti perasaannya kesel dan bosan nih adik-adik. Iya. Nah terus ternyata tiba-tiba di tepi danau Tuhan Yesus itu datang loh adik-adik. Tapi nih Pak Pijo, Kaida, murid-muridnya gak kenal sama Tuhan Yesus. Padahal kan mereka udah lama ya bareng-bareng Tuhan. Tapi ternyata mereka gak kenal. Nah waktu itu Tuhan nih nanya sama murid-muridnya, "Hei anak-anak, adakah lauk pauk di antara kamu?" Nah ada gak Pak Pijo? Gak ada. Gak ada ya, karena mereka belum dapat apa-apa, betul Kak? Iya, mereka belum dapat apa-apa. Nah mereka bilang gak ada. Nah kemudian Tuhan bilang, "Lemparkan jalamu ke kanan, nanti kamu akan mendapat." Nih Kak Silvi mau coba nih sama Kak Ida sama Pak Pijo. Oke, nah kita perhatiin nih kakak-kakak di sini ya, ada Pak Pijo, ada Kak Ida. Tuhan bilang lemparkan jalannya ke kanan ya adik-adik. Oke, kita coba nih. Lemparkan jalannya ke kanan. Coba kita lihat ya adik-adik, siapa yang lemparkan jalannya ke kanan. Wah, Kak Ida dapat ikan? Banyak banget. Wah keren ya adik-adik. Tuh Kak Ida dapat ikan. Nah coba kita lihat Pak Pijo ke kanan atau ke kiri. Pak Pijo tadi ke kiri atau ke kanan lempar jalannya? Ke kiri. Aku cuma dapat masker. Ya, nah coba adik-adik, Pak Pijo lempar jalannya ke kiri. Ternyata adik-adik jadinya nggak dapat ikan dong Pak Pijo. Nah kita belajar apa nih adik-adik? Kita belajar, betul Kak Ida, kita belajar taat. Nah Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa ya adik-adik. Nah tapi kita coba dulu ya lihat bagaimana yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Ketika mereka menebar jalannya ke kanan ya adik-adik. Nah ternyata hal yang luar biasa terjadi adik-adik. Mereka mendapat ikan yang banyak sekali. Dan ikannya bukan ikan kecil-kecil adik-adik, tapi ikan yang besar-besar. Dikatakan di Alkitab ada 153 ekor. Coba nih Kak Ida, 153 ekor ikan besar-besar. Berat nggak ya? Berat banget pasti ya? Berat. Tapi yang terjadi adalah jalannya tidak koyak adik-adik, tidak sobek. Nah itu karena perbuatan Tuhan yang besar di tengah murid-muridnya. Nah kita sama-sama yuk nyanyikan satu pujian. Ya adik-adik, yuk kita nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita. Dia kayak gimana? Besar kuasanya. Ya sama-sama yuk. Dan bersuka karena
Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Semuanya besar. Kocak besar. Sekali lagi dari awal. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkap dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Kayak apa? Besar. Sama-sama. Besar. Kocak. Besar. Kita dengar lagi ceritanya yuk, kayak gimana yuk? Oke, ceritanya gimana ayo, nih? kita teruskan ya ceritanya. Nah adik-adik, ternyata setelah mereka menangkap ikan yang besar-besar dan banyak itu, nah mereka baru menyadari bahwa yang di tepi danau itu siapa Kak? Siapa Pak Bisyo? Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Mereka langsung kenal itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Jadi ketika itu Yohanes langsung bilang, itu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Simon Petrus langsung terjun dong adik-adik. Dia langsung menghampiri Tuhan Yesus sambil berenang. Yang lain menyusul memakai perahu ya adik-adik. Ketika mereka sampai di tepi danau Tiberias, ternyata Tuhan sudah menyediakan ikan dan roti bakar. Waduh, jadi lapar ya. Ih, Enak Kak. luar biasa loh adik-adik, bagaimana Tuhan itu baik ya adik-adik. Dia tahu bagaimana murid-muridnya sudah sepanjang malam mencari ikan dan tahu pasti lelah dan lapar, betul Kak Ida. Jadinya Tuhan ternyata sudah sediakan tuh ikan bakar sama roti. Dan akhirnya Tuhan bilang, ayo marilah sarapan. Nah murid-muridnya mereka kemudian makan. Nah adik-adik kita belajar hari ini bagaimana Tuhan itu sumber berkat dan mujizat Kak. Ya tapi kita akan terima berkat dan mujizat itu asalkan yang penting adalah taat Kak. Ya adik-adik kita harus taat. Kita belajar dari murid-murid Tuhan bagaimana waktu mereka diperintahkan Tuhan lemparkan jalannya ke kanan, mereka langsung taat. Meskipun mereka udah sepanjang malam tuh nebarin jalan dan gak dapet ikan. Tapi ketika mereka taat, berkat dan mujizat Tuhan terjadi. Nah adik-adik kita juga mungkin pernah berdoa terus sama Tuhan. Nah Kak Sivi mau kasih kesaksian nih satu ya adik-adik. Dulu nih Kak Sivi mau buka rahasia nih sama kakak-kakak dan adik-adik. Dulu Kak Sivi itu Kak nggak bisa pelajaran matematika. Seringnya dapat nilai merah terus tuh kalau matematika. Kayak bajunya dong. Iya betul, nilainya merah tuh di rapot. Adik-adik jangan ikutin ya. Nah tapi ada satu pelajaran nih, waktu Kak Silvi SMA, nah waktu itu Kak Silvi menghadapi ujian. Waktu itu Kak Silvi berdoa, Tuhan Kak Silvi pengen dapat nilai yang baik. Supaya nanti nilai di raportnya, nilai di ujiannya nggak merah. Dan waktu itu Kak Silvi cuman ya dapat sesuatu ya, Kak Silvi harus belajar. Tapi Kak Silvi pikir kan selama ini juga udah belajar lagi. Tapi waktu itu Kak Silvi mau belajar taat adik-adik. Jadi Kak Silvi waktu itu mulai pelajari. Nah meskipun terasa berat banget tuh adik-adik, aduh kayaknya kok susah sekali ya. Tapi ternyata adik-adik, ternyata Kak Silvi mengalami apa yang seperti murid-murid Tuhan ya. Mereka mendapat ikan, Kak Silvi mendapat nilai yang bagus loh.
Yeay, ujian Kak Silvi waktu itu dapat nilai 8 matematikanya. Aduh, Kak Silvi sampai kaget. Kenapa ya? Ya karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik. Nah, kita belajar ya hari ini untuk taat adik-adik. Jadi adik-adik, kalau saat ini adik-adik juga mungkin ngalamin tugas yang sulit, pelajaran yang sulit, ulangan yang sulit. Nah, tapi kali ini ya adik-adik kita mau belajar berdoa, minta sama Tuhan, dan yang terpenting adik-adik taat. Kalau harus belajar, belajarlah yang rajin ya adik-adik. Nanti adik-adik juga akan mengalami berkat dan mujizat dari Tuhan. Nah itu yang pertama adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti setiap apapun kerinduan kita, doa-doa kita. Yang penting asal kita taat, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa kita adik-adik. Yang kedua, Tuhan juga gak menyediakan hanya makanan, pakaian. Nah apapun yang kelihatan seperti sepatu dan yang lain-lainnya ya adik-adik. Yang terpenting adalah Tuhan juga menyediakan keselamatan. Wow, keren ya, kita punya Tuhan yang menjamin keselamatan. Gak ada loh adik-adik Tuhan yang seperti Tuhan kita yang menjamin keselamatan buat kelak nanti. Ya adik-adik, makanya adik-adik jangan khawatir lagi ya Kak ya. Jangan khawatir tentang apapun juga karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menjamin. Gak cuma untuk sekarang tapi juga keselamatan kita kelak nih adik-adik. Wow, Tuhan kita ada yang luar yang biasa ya. Nah kita mau belajar satu ayat hafalan yang supaya menguatkan adik-adik dan kita semua ya. Ada di Filipi 4 ayat 6. Kita mau sama-sama hafalkan ya ayatnya ya. Nah kata-kata seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah itu intinya adik-adik, kita belajar hari ini bahwa doa, taat, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi buat kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat baik. Yuk kita sama-sama bersyukur kita memiliki Bapa Tuhan yang sangat baik. Kita mau tutup ibadah hari ini dengan satu pujian kembali bersama dengan Papi Jo ya. Yuk adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan yang kita dengar bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kita mau menyanyikan pujian ini, mari kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik.
kita sama-sama. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, setiamu. Sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau mengasihi kami, Kau memberkati kami. Kami bersyukur padamu Bapa, Bapa kami, Bapa yang bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih, oh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami sudah boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya segala apapun juga Tuhan yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya itu menyenangkan akan hati Tuhan. Dan Tuhan kiranya Engkau juga memberkati kami semua. Biarlah berkat damai sukacita-Mu mengalir bagi semua kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama adik-adik katakan Amin. Oke. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Iya. Yang buat ujian harus semangat ya. Minggu ini banyak ulangan kan. Harus semangat juga. Belajar sungguh-sungguh. Belajar taat. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah. Tuhan